pemilih dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali saya Putri Rediana berkesempatan untuk menyapa teman pemilih di episode Elektoral Podcast hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengikuti seluruh kanal media sosial KPU Kota Blitar, serta jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube kami agar teman pemilih terus mendapatkan informasi terkini seputar kepemiluan. Baik, pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan, pemutahiran data partai politik berkelanjutan, hingga perjalanan logistik pemilu. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas terkait kode etik penyelenggara pemilu bersama narasumber kita, Bapak Abdul Aziz selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Blitar. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Putri, alhamdulillah kabarnya hari ini baik sekali dan tetap bahagia, gembira. Ya, sesuai dengan tagline-nya kan gembira. Ya. Semoga selalu sehat dan bersemangat ya Bapak. Apalagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu, yaitu kode etik penyelenggara pemilu. Ya. Nah, teman pemilih, melalui perbincangan hari ini, kita akan mengenal lebih jauh terkait apa itu kode etik penyelenggara pemilu, mengapa penting untuk dijunjung tinggi, serta bagaimana penerapannya dalam tugas sehari-hari sebagai penyelenggara pemilu. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya ya Bapak. Ya, silahkan. Kita mulai dari yang paling dasar nih Pak. Apa? Masyarakat pasti masih bertanya-tanya ini Pak. Apa sih pengertian dari penyelenggara pemilu dan siapa yang disebut sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Putri ya. Jadi kalau kita pengen tahu pengertian penyelenggara pemilu, sebetulnya sudah tercantum dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun karena kita membahasnya adalah kode etik, maka yang kita bahas adalah peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Di situ ada pengertian tentang penyelenggara pemilu itu apa di pasal 1. Kalau sama-sama pasal satunya, kalau Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 angka 7, kalau di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ada di pasal 1 angka 3 ya. Dan pengertiannya sama, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum ya. Yang terdiri atas KPU, terus Bawaslu, yang ketiga adalah DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Dan jajarannya nggak hanya berhenti di KPU pusat, Bawaslu pusat, kalau DKPP hanya di pusat ya gitu. Mungkin itu Putri. Nah, kalau kita kan tadi sudah tahu siapa yang termasuk penyelenggara pemilu ya Bapak. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan nih Pak. Kita kan tahu ada banyak sekali kode etik. Misalnya ada kode etik profesi guru, kode etik dokter, kode etik advokat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kepemiluan ini sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik penyelenggara pemilu itu Pak? Nah, baik. Ini pun juga sama apa yang dimaksud dengan kode etik pemilu, penyelenggara pemilu itu apa. Kita buka lagi di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya. Ada di pasal 1 angka 4 sama ya. Pengertian ini kan terkait pengertian Mas Yan ya. Karena kita bahasnya adalah kode etik, maka yang kita bahas adalah peraturan DKPP ya. Nggak lepas dari itu. Kalau menurut pengertiannya kode etik penyelenggara pemilu, nah saya nyontoh catatan saya ini, karena kalau ngomongkan pasal kadang kita meleset gitu ya. Adalah kesatuan asas moral, etika dan filosofi ya, yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi itu pengertiannya ya. Kira-kira kalau kita artikan secara singkat ya, kode etik itu adalah serangkaian norma dan aturan ya yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, kira-kira gitu.
Jadi, mengapa kode etik ini begitu penting bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya, Bapak? Ya sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita tanpa kode etik ya, kita nanti akan diragukan integritasnya ya. Jadi kode etik ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 3 ya. Ya, tujuan dari kode etik adalah menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Ya. Yang penyelenggara pemilu tadi sudah saya sebutkan, ada KPU sampai jajaran bawah ya. Terus Bawaslu, begitupun Bawaslu sampai jajaran bawah dan DKPP sendiri. Kira-kira itu Putri. Ya, karena kode etik penyelenggara pemilu ini sangat penting ya Pak. Bagaimana sih peran Divisi Hukum dan Pengawasan sendiri jika terjadi pelanggaran kode etik, baik sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU maupun yang lainnya tadi Pak? Kalau sebagai Divisi Hukum ya, tentunya nggak bisa saya lompat antar lembaga ya. Jadi khusus untuk saya di KPU jajaran ke bawah. Kalau kode etik, yang kaitannya dengan kode etik adalah kaitan dengan personal. Jadi pasti kaitannya dengan pribadi penyelenggara. Ya, kalau dalam PKPU nomor 5 tahun 2022 pasal 35 ya, tugas divisi hukum di situ disebutkan memang ya, yang apa ada di situ disebutkan penanganan pelanggaran kode etik ya, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. Jadi kalau untuk KPU sendiri, saya kira kalau tingkatan kota ya enggak lah. Begitupun dengan misalkan salah satu anggota KPU Kota Blitar dilaporkan DKPP karena menyangkut pribadi, maka hanya beliau yang bisa menjawab gitu ya. Kecuali kalau tugas lembaga, mungkin saya akan memberikan hanya saran, karena yang menjawab secara jelas nanti adalah pribadinya masing-masing gitu. Lalu bentuk-bentuk pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu itu seperti apa saja sih Pak? Kalau bentuk pelanggaran sebetulnya banyak ya, banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu-satu itu contohnya sangat banyak. Tapi dalam dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu disebutkan bahwasanya kode etik itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Terus yang kedua adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2017 ya, tentang kode etik berkehidupan ya. Terus yang berikutnya adalah asas pemilu ya, terus prinsip-prinsip pemilu ya, terus sumpah janji penyelenggara pemilu ya itu. Nah sekarang gini nih Pak, di era digital sekarang ini, di era media sosial seperti sekarang, tentu penyelenggara pemilu ini kan memiliki akun media sosial pribadi Pak. Lalu apakah ada bagaimana etika penyelenggara pemilu ini dalam menggunakan media sosial pribadinya, khususnya selama dalam tahapan pemilu Pak? Nah ini sangat penting sekali ya, karena kita adalah figur publik ya. Kalau sebagai penyelenggara berarti kan figur publik, baik PPK, PPS, KPPS ya, berarti kan figur publik. Maka setiap tindakan kita itu mencerminkan
lembaga, Iya. ya kan tidak bisa dipisahkan kita dari Iya. lembaga itu. Maka kiranya kita bisa menjaga yang namanya netralitas. Ya, jangan sampai kita beropini tentang politik Iya. yang akan menjadi ketersinggungan salah satu partai, ya, terus mengkritisi walaupun diupload di media sosial kita sendiri, ya. Iya. Ya karena itu tadi, walaupun diupload di media sosial kita sendiri, kita itu mencerminkan lembaga. Iya, Karena figur publik, maka harus pintar-pintar menjaga perilaku kita. Terus jangan sampai menyebar hoax, terus adu domba, apalagi ya pokoknya hal-hal yang sesuai dengan peraturan dan etika sosial yang berlaku lah. Nah, Pak, kita kan sudah membahas mengapa kode etik penyelenggara pemilu ini menjadi sangat penting untuk dijunjung tinggi. Tentu dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadinya pelanggaran kan, Pak, baik di lingkungan KPU maupun di badan ad hoc sendiri. Nah, jika terjadi pelanggaran pemilu yang terbukti melanggar kode etik itu tadi, misal tidak tegas, tidak profesional, atau lalai menjalankan tugasnya, apakah terdapat konsekuensi, Pak? Konsekuensi etik apa yang akan dihadapi oleh pelanggar itu tadi, Pak? Baik, kalau kita melihat rujukannya kembali lagi ya, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya. Karena semuanya sudah jelas di situ ada, baik sanksi pun ada. Jadi kalau kita terbukti melanggar, ya yang ada di situ cuma yang pertama ya ada 3 sanksi sebetulnya. Ya, sanksi yang pertama adalah teguran tertulis ya. Yang kedua adalah pemberhentian sementara, yang ketiga pemberhentian tetap. Jadi apabila terbuktinya sejauh mana, seberat apa, yang tahu adalah majelis musyawarah DKPP ya. Oh iya. Ya, jadi menentukan ini berat ini tidak, ya anggota DKPP lah kira-kira gitu. Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum yang ada. Kita sudah mau masuk pertanyaan terakhir Ya? nih, Bapak. Iya, boleh minum dulu, Bapak. Iya, Sebelum terima kasih. menuju Utuh pertanyaan ini, terakhir, ya. Sebelum menuju pertanyaan terakhir, Bapak. Iya. Silakan, Bapak. Pertanyaan terakhir nih, Bapak. Iya. Tadi kan kita sudah membahas Mm-mm. yang termasuk penyelenggara pemilu itu apa saja, pentingnya kode etik, bahkan sudah membahas konsekuensinya nih, Pak. Pertanyaan terakhir sebagai penutup pembahasan nih, Pak. Apa saja yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya, Pak? Yang utama adalah kode etik. Oh ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam kode etik itu harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus TAP MPR ya, sudah ada kan TAP MPR tentang etika berkehidupan ya. Iya. Terus sumpah janji, asas pemilu dan prinsip-prinsip pemilu itu sudah lengkap. Kalau dijabarkan sangat panjang kira-kira. Iya. Nggak cukup podcast kita bahas di sini gitu ya. Kira-kira itu, Put. Iya. Tapi yang penting adalah kode etik harus dijunjung tinggi karena Iya, betul. Kode etik adalah sebagai benteng penyelenggara gitu. Sudah, Bapak, terima kasih Ya. banyak Pak Aziz atas penjelasannya yang sangat informatif. Cepat sekali. Iya, cepat sekali ya pembahasan kita hari ini. Sangat jelas dan padat ya, Bapak. Saya yakin teman pemilih yang menyaksikan pasti mendapatkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait kode etik penyelenggara pemilu ini, Bapak. Ya.
Baik, kita telah tiba di bagian akhir. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Aziz untuk memberikan closing statement atau pesan bagi teman pemilih. Silakan Bapak. Baik, closing statement, ngantek angel ngomong. Jadi kemarin sudah saya tulis erek-erek ya, closing statement saya baca saja ya. Jadi Ya, biar silakan, Bapak. karena panjang ini saya akhirnya butuh membaca ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mempersiapkan podcast pada pagi hari ini ya. Ini sangat informatif lah. Kira-kira podcast ini harus diteruskan karena dapat menambah wawasan masyarakat terkait dengan kepemiluan. Yang kedua, etik ya, bukan hanya soal aturan dan norma, tetapi tentang jiwa demokrasi itu sendiri, yaitu integritas penyelenggara pemilu ya. Jadi etik adalah komitmen moral, panduan perilaku dan cermin kemandirian lembaga penyelenggara. Dalam praktiknya, kode etik menjadi ujian sekaligus pelindung ketika tekanan politik, godaan kepentingan atau bayangan bias muncul ya. Disitulah kode etik harus menjadi benteng terakhir, kira-kira gitu. Jadi saya percaya penyelenggara pemilu bukan hanya dituntut untuk bisa ya, tetapi lebih penting lagi untuk berani menjaga prinsip netralitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Karena tanpa itu, sebesar apapun partisipasi masyarakat, sehebat apapun teknologi yang digunakan, pemilu akan kehilangan legitimasinya. Gitu. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap keputusan, sikap, dan tindakan penyelenggara, sekecil apapun itu, adalah bagian dari kontribusi nyata dalam membangun kepercayaan publik ya. Akhir kata, semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi benih bagi budaya etik yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemilu di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya dulu untuk Bapak Aziz. Ya. Sudah diminum ya. Terima kasih banyak Pak Aziz atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga pembahasan kita tadi bisa menambah wawasan teman pemilih semuanya tentang pentingnya kode etik penyelenggara pemilu. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menonton Electoral Podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di Electoral Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh kanal media sosial kami, serta like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk terus mendapatkan informasi terkini seputar kepemiluan. Sampai jumpa dan terima kasih.